Biasanya satu kali jalan sehat tuh berapa kilometer? 5 kilo. 5 kilo. Tapi kalau temen yang serem-serem bisa 8 kilo. Wih, Nah, gitu. gitu. Gaya hidup sehat versinya Pak BKS kayak gimana sih Pak? Makan dong, Oh, harus oke. dijaga. Makan. Saya nggak makan nasi loh, Sapa. Oh iya? Berbuat dengan hati, ya. Apa-apa saya kembali dengan hati. Apa yang saya lakukan ini berguna. Apa yang saya lakukan ini tidak bermasalah bagi orang lain. Halo Sobat Kompas TV, apa kabarnya? Sportcast episode kali ini langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Karena aku lagi janjian sama Wish. Apa kabar, brother? Yo iya. Ya, setelah kalau di GBK itu banyak banget saya ketemu sama teman-teman sehat saya. Nah, balik lagi, saya lagi janjian sama salah satu teman saya. Mana ya? Oh, itu dia. Friska Clarissa. Siapa yang tak kenal Friska Clarissa? Siapa juga yang tak kenal ya Sir Nenek Alma. Oke. Kita mau ngapain nih? Bener, kami berdua lagi mau janjian sama bapak-bapak sehat. Siapa bilang bapak-bapak mager aja bangunnya siang? No. Bapak-bapak yang kali ini enggak ya? Kali ini enggak, karena mereka punya komunitas juga, namanya Yes. Komunitas Jalan Sehat. Dan salah satu anggota komunitasnya adalah Menteri Perhubungan 2 periode ya, yaitu Pak Budi Karya Sumadi. Kita janjian sama beliau dan juga teman-teman bapak-bapaknya. Nanti kita jalan di dalam di area GBK. Nanti sekalian kita wawancara, kita ajak ngobrol Pak Budi Karya Tetep ya Sumadi. wawancara Anda Bener. ya. Ini Ini demi episode podcast kali ini. Jadi langsung saja kita ke dalam, kita ketemuan sama Pak Budi Karya Sumadi. Let's go. kayaknya udah di situ tuh. Iya, yuk. Dan sahabat Kompas TV, podcast kali ini kedatangan bintang tamu spesial. Ini kalau saya bilangnya bapak-bapak sehat nih. Iya, bapak-bapak sehat. Perkenalkan Pak, ada suara apa tadi? Pak Budi Karya Sumadi. Pak Budi Karya Sumadi ini kan Menteri Perhubungan 2 periode ya di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Gimana Pak kabarnya, sehat? Sehat sekali. Setiap minggu kami ke sini. Nah, itu ada komunitas jalan sehat itu teman-teman saya tuh. Oke. Ya. Jadi Pak BKS ini dan juga sejumlah bapak-bapak yang sehat, mereka punya namanya komunitas jalan sehat. Iya. Oh, nah ini nih boleh diceritain nih. Gimana sih akhirnya terbentuk? Biasanya komunitas lari Ya, begitu ya. kan. Ini komunitas jalan sehat gini. Ya, kita bersama Pak Saleh itu kan berdua dulu, terus kumpul dengan teman-teman. Bahkan beberapa teman-teman Emret ikut juga di sini. Pak Saleh bilang, kita bikin kumpulan OTB, organisasi tanpa bentuk. Gitu ya. Aku juga baru tahu. Nah, Tapi ini sebuah komunitas yang positif ya. betul sekali teman-teman ya, berapa umurnya pun ya, di mana mau jalan itu oke banget deh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kenapa akhirnya memilih jalan sehat? Satu, murah meriah, banyak temen. Oh iya. Itu paling penting. Saya di sini aja udah ketemu 5 temen ya. Salah satunya Pak Sekjen ini ya. Pak Sekjen, mantan Sekjen ini. Orangnya oke banget ya. Nah ini terus saya kembangkan. Bahkan dokter saya, teman di kementerian dulu ya, Pak Saleh dan sebagainya. Kita ketemu di sini. Biasanya satu kali jalan sehat tuh berapa kilometer? 5 kilo. 5 kilo. Tapi kalau temen yang serem-serem bisa 8 kilo. Wih, Gitu. 5 kilo 5 itu kilo. waktunya berapa? Kira-kira sejam? 5 kilo Atau 1 jam. under- Oh, 1 jam. 5 kilo 1 jam ya? Ya. Kalau teman-teman biasanya nggak kerasa ya Pak ya? Nggak kerasa. Iya, ini aja kita sudah 3 kilo. Oh ya? 3 kilo berarti 2 kilo lagi. Ya. Baru kita selesai. Ya. Ini sekarang kan udah mulai santai nih. Nah, kesibukannya apa nih Pak sekarang? Satu, olahraga. Oh ya, Nomor pasti. 1 itu tiap hari gitu ya. Yang kedua, saya bersilaturahmi.
dengan teman-teman yang selama ini saya tidak bisa temui. Bahkan alumni Ancol, alumni Oke. Jaya, saya temui. Jadi saya kalau sehari-hari itu minimal 4 sampai 5 pertemuan. Nah, jadi kalau dulu menteri pulang di rumah jam 7, sekarang juga jam 7 pulang. Sama aja ya, dong, Pak. berarti. Ya. Oh, saking sibuknya kalau silaturahmi itu ya Pak ya, itu kenapa penting? Karena kalau biasanya anak-anak muda ini Pak, biasanya silaturahmi yang penting cukup lewat handphone. Ternyata ya Pak ya, enggak ya Pak cukup, ya. nggak cukup. Emosional itu lain kalau kita ketemu. Sama ketemu Mbak Priska, Mas Yasir, ini ketemu kan, waduh, rasanya tuh berbunga-bunga. Wah. Nah, tentu ada dong kegiatan dikit-dikit yang ya Mengisi waktu ya. ngisi waktu. Kami membuat bersama Mbak Adita ya, sama Prof Yana, Hmm. Mas Soto itu Hmm. namanya Arkana. 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 Apa itu Arkana? Arkana itu kata Sanskerta Hmm. yang artinya berbuat baik. Ya, Kegiatannya apa aja tuh Pak kalau boleh tahu? kami menginisiasi 2 hal ya. Satu, Day of Tour. Ya, yang kedua, bagaimana baterai itu bisa lebih tahan, tapi juga ramah lingkungan. Nah, ini Pak Budi setelah tidak menjabat lagi nih masih sering sharing sama menteri-menteri sekarang. Kalau sharing itu memang bagian daripada keinginan saya, karena Pak Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan kita baik, dan apapun itu harus diperhatikan dan harus dilanjutkan. Nah, oleh karenanya saya sudah ketemu beberapa menteri, diantaranya Pak AY ya, dan saat itu saya memberikan masukan. Apa yang kita lakukan adalah tidak harus langsung, tetapi juga tidak langsung. Teman-teman saya ya, Iya. ada beberapa ya nulis di Kompas juga loh. Oh gitu. Insight tentang maritim, tentang kelautan, tentang tol laut gitu ya. Nah, insya Allah ini memberikan masukan yang baik, tidak saja beberapa pemerintah tapi juga kepada masyarakat. Tapi kalau kita bicara soal Kementerian Perhubungan begitu, biasanya kalau ramainya itu pada saat ini ya arus mudik, arus balik gitu kan. Ya. Wow, itu tuh Pak BKS kayaknya setiap hari kita liatin di TV kemana-mana. Bener, kayaknya nggak pernah ada di rumah kayaknya ya Pak ya. Selalu di lapangan. Kalau jam 10 malam pulang. Oh jam 10 Kandang. Oh pulang kandang. Oke. Nah, tahun ini ataupun kementerian ke depannya itu tantangannya masih sama atau ada hal lain yang harus menjadi sorotan Kementerian Perhubungan? Tentu mudik harus menjadi perhatian karena infrastruktur makin baik ya. Terus juga keinginan masyarakat makin tinggi dan ekonomi makin baik, sehingga pasti akan meningkat. Jadi butuh suatu cara yang lebih cerdas ya, lebih inovatif untuk menyelesaikan masalah mudik. Tapi di luar itu, saya melihat bahwa angkutan massal perkotaan ini menjadi satu PR bagi kita ya. Jadi for the long term, angkutan massal perkotaan harus dilaksanakan, tetapi short term harus ada terobosan-terobosan yang kita harus laksanakan. Tapi sebagai bangsa Indonesia yang memiliki laut yang luas, kawasan yang luas, Indonesia Timur, kampung kita itu. Oh iya benar-benar Indonesia Kayak Timur. nih. Indonesia Timur nih. Harus diperhatikan, Oke. terutama untuk urusan laut. Oke, apalagi kan periode sebelumnya ada tol laut ya. Betul, ada, tetap ada. Jadi ini akan terus dikembangkan untuk periode selanjutnya ya. Ya. Nah ngomong-ngomong, Heeh. Kenapa tuh? meskipun Chris? sudah tidak menjabat, tapi prestasi tetap ada sampai sekarang gitu. loh, Yasir. Karena Pak Budi Karya Sumadi, setahu saya nih bocorannya Bapak baru pulang dari Jepang, dapat bintang penghargaan. Nah itu gimana ceritanya Pak? Saya itu sebenarnya sebagai bagian dari visi misi Pak Jokowi untuk menjadikan proyek itu deliver. Netes katanya itu ya. Ya, saya mengerjakan ada MRT, ada Patiman dan sebagainya. Nah, kira-kira 3 minggu yang lalu saya mendapat penghargaan The Order of Rising Sun Gold and Silver Award. Dan yang membanggakan, saya begitu masuk ruangan itu, saya berpikir istri saya di belakang, ngapain saya di sini gitu ya. Tahu-tahu pada saat penghargaan, Kaisar itu datang ke tempat saya, menyalami langsung dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia,
memberikan juga apresiasi tentang kerja kita dan sebagainya. Ya saya jawab tentu apresiasi kepada Presiden Jepang. Ya kira-kira 2-3 menit lah gitu. Yang surprise apa? Yang disalami cuma saya, Indonesia saja yang disalami. Dari sekian banyak yang hadir di sana. Ya, yang hadir ada 108. Ya. Wih, 108, keren, ada keren, orang keren. Jepang, ada orang lain. Jadi saya melihat bahwa Indonesia di mata internasional memiliki satu reputasi yang oke banget. It's a big honor, it's a huge honor bahkan ya Pak ya untuk Ya, Indonesia. alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Pak. Terima kasih, terima kasih. Tapi itu untuk Indonesia, bukan untuk Untuk saya. Indonesia. Untuk betul. Indonesia. Untuk tapi teman-teman tetap- perhubungan juga. Boleh dong Pak BKS kasih apa ya? Lebih bukan bolehlah tips ya sebagai seseorang yang sosok yang juga menjaga kesehatannya selama ini, kira-kira buat yang umur muda dan atau yang sudah mulai lanjut usia gitu. Apa sih yang harus dilakukan begitu sehingga tetap fit, tetap bugar dan juga tetap produktif? Pertama kali itu way of mind ya. Cara berpikir dan memelihara semangat kerja. Saya punya pengalaman baik kala saya terpuruk ya, COVID, itu saya bisa kembali karena saya berpikir saya harus melesaikan kerjaan sebagai menteri. Saya harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga saya. Saya juga punya buku yang dibikin Kompas juga, biografi ya tentang underdog. Ya, underdog itu sebenarnya orang itu bisa biasa saja, tetapi kalau orang itu berpikir dengan satu hal yang positif, menyemangati dirinya, apa-apa itu mengalir dan tercapai. Yang mudah-mudah berpikirlah secara positif sehingga kalian mendapatkan satu semangat untuk bekerja. Yang sepuh-sepuh ya, dengan kita berpikir positif, menyemangati diri, temannya banyak. Syukur-syukur rezekinya banyak. Amin, 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 amin. Ini kita aminnya kenceng banget, ketahuan banget ya. Itu yang pertama ya, mindset. Yang berikutnya apa nih? Ya hidup sehat lah ya. Hidup sehat. Hidup sehat itu menjadi satu hal yang penting karena tanpa sehat kita akan terbatas mobilitasnya dengan kegiatan yang sederhana, jalan, renang dan sebagainya. Selain training, gaya hidup sehat versinya Pak Budi Karya Sumadi iya, kayak benar. gimana? Gaya hidup sehat. Karena olahraga itu kan penting, tapi olahraga aja nggak cukup. Karena Betul. perlu gaya hidup sehat juga kan. Nah, kalau gaya hidup sehat versinya Pak BKS kayak gimana sih Pak? Makan dong, harus dijaga. Makan. Saya nggak makan nasi loh, Papa. Oh iya? Iya Pas dong. dong, saya nasi putih dibatasi. Oh Ada gitu. nasi. Aduh, Bapak gimana? sama sekali ya? Oh gitu kamu. Iya, aku tuh nasi putih udah. Sarapannya apa, Pak? Benar. Salad. Ya. Salad. Setelah salad, Heeh. saya makan alpukat. Setelah itu makan telur putih saja. Kadang-kadang kalau ada ikan atau tahu tempe itu pagi. Kalau siang kan biasanya liar, Iya. diajak makan sama orang Jajannya lain. banyak. Tapi siang masih makan nasi, oh enggak juga ya? Kalau ada ikan nasi makan. Soalnya ini kalau mereka ini nih geng makan nasi putih sedikit, aku geng makan nasi putih banyak soalnya. Oh ya, tapi ini yang gede banget. Oh enggak, ini masih perlu diolah lagi. Tapi Oh, saya ya. setuju sih ya, maksudnya di usia yang sudah semakin bertambah, mengatur pola makan itu penting ya Pak ya. Penting, penting. Terutama mengontrol asupan karbohidrat ya, yang Ya, masuk ya. ke kita ya. Ya. Kalau ngopi atau minuman, Minuman, saya konservatif, minumnya ini aja nih. Air Tiap putih. hari saya bawa ini. Ini juga cinta lingkungan loh. Ya. Jangan lupa bawa tumbler kemana-mana. Tumbler kemana-mana, air hangat ya. Air Top. hangat. Oh iya benar, ada rest day, waktu istirahat. Oh, rest day. Jadi dalam satu minggu itu tuh Ya. tidak melulu beraktivitas begitu. Saya komitmen Berolahraga. waktu masih sebagai menteri, saya menyisakan waktu 1 hari harus sama keluarga. Kalau sekarang ini 2 hari, dan hampir setiap malam saya ajak makan malam di rumah atau di luar. Karena rest itu kalau tambah keluarga hambat. Jadi itu yang saya jaga. Tidak harus kemana-mana, di rumah kalau dengan keluarga, makan malam pun menjadi rest day untuk saya. Menikmati Ya. waktu quality time sama keluarga itu. Ya, ya, ya. Wih,
sudah 4 kilo kita. Serius udah mau beres dong. Benar, Riz, sedikit lagi kita menuju ke kilometer-kilometer terakhir. Dari Friska dulu, apa yang pertanyaan terakhir deh buat Pak BKS? Saya sih ingin Pak BKS kasih tips ke teman-teman muda atau lintas usia bagaimana menjaga pikiran tetap positif. Karena kan oke, rumusnya harus punya pikiran positif, tapi kan nggak gampang di praktiknya ya kan Pak. Nah itu kayak gimana sih? Pengalaman diri pribadi ya. Sebenarnya justru pada kita depresi justru itu membangkitkan suatu energi, kemampuan kita berbuat lebih baik. Kita tanya sama diri kita, apakah saya ini gagal? Memang saya tidak mampu. Nggak ada kata yang nggak mampu itu. Jadi saya punya pesan, kita mengintrospeksi, kala yang terburuk pun bisa menjadi modal kita untuk bangkit. Apalagi kita sudah seperti Mbak Bariska udah jadi orang top kayak gini ya. Aduh, orang top, Ini lebih top lagi, Fris. Jadi jangan mudah frustasi. Itu yang paling berat. Yang lain ya gampang lah. Tiap hari harus berkegiatan, sekecil apapun itu harus berkegiatan dan berpikir tentang suatu kemajuan dan kebersamaan. Oke. Nah, kalau itu dari Friska, kalau di Sportcast itu biasanya menanyakan pertanyaan terakhir yang pertanyaan yang selalu ditanyakan. Apa filosofi hidup dari seorang Budi Karya Sumadi? Ya klise ya, berbuat dengan hati ya. Apa-apa saya kembali dengan hati. Apa yang saya lakukan ini berguna. Apa yang saya lakukan ini tidak bermasalah bagi orang lain. Apa sudah cukup ya. Dengan kita tiap kali mengembalikan pada hati, maka kita kayak ada kontrol individu bagi keseharian kita, mungkin untuk lingkungan kita ya. Oleh karenanya kala menjabat atau dalam satu kelompok selalu memberikan energi. Saya udah senior, masih jadi ketua harian Kagama loh. Sekali lagi terima kasih Pak BKS buat ngobrol-ngobrolnya. Kompas TV Top. Oke, nanti kita akan ada bintang tamu lagi yang kita ajak olahraga bareng di Sportcast episode-episode selanjutnya. Kalau begitu saya Yasir Neni Ahmad ditemani sama Friska Clarissa. Pamit, sampai jumpa.